Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman, kembali lagi di Cerita Pembelajar. Di episode kali ini, episode ke-29, gua bakal cerita tentang bagaimana gua bisa berjalan sejauh ini, melangkah sejauh ini dari episode 1 hingga episode 29 sekarang. Buat lo yang ikutin gue di IG, gue bikin sebuah challenge, yaitu 30 hari bercerita. Dan selama 30 hari ini, gue akan setiap hari membuat sebuah podcast. Jadi kalau yang lain banyak yang bikin 30 hari bercerita, bentuknya, formatnya dalam bentuk teks gitu ya, di post, atau mungkin dalam bentuk gambar. Nah, gue kali ini akan buat dalam bentuk audio. Gue buat dalam bentuk podcast. Makanya juga sebut podcast blog. Nah, yang menarik adalah banyak sekali ya. Gue garis bawahi di sini banyak sekali orang yang membuat challenge ini 30 hari bercerita. Normalnya sebenarnya di bulan Januari ya, tapi gue waktu itu belum bikin. Dan yaudah, kenapa nggak ada salahnya kan menurut gue bikin sekarang aja. Tapi banyak sekali orang yang tidak bisa konsisten setiap hari melakukannya gitu. Padahal kalau ditanya waktu ada nggak, sebenarnya ada gitu. Bukannya karena kehabisan waktu, bukannya karena kesulitan bikin gitu, tapi tidak adanya konsistensi dan komitmen, kurangnya willpower dalam melakukan itu. Sehingga mungkin gue bisa klaim setidaknya untuk 30 hari ini gue bisa konsisten hingga hari ke-29 hari ini. Dan insya Allah besok hari ke-30 penutup dari challenge gue di podcast Cerita Pembelajar ini. Nah, apa sih cara-caranya untuk bisa menjadi konsisten seperti itu gitu? Gue nggak klaim diri gue adalah seorang yang konsisten, bukan. Tapi setidaknya dalam kegiatan ini gue konsisten. Dalam komitmen membuat podcast selama 30 hari ini, setidaknya gue konsisten. Nah, gue terus masih ingin belajar lagi, harus banyak lagi yang harus dikembangkan dari diri gue. Tapi di sini gue pengen share jurus-jurus yang gue lakukan sehingga gue bisa nge-solve permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan. Apa sih permasalahan yang sering ditemukan tuh? Misalnya malas atau mager gitu. Kemudian misalnya nggak tahu nih malas apa, idenya stuck dan seterusnya. Atau kemudian nggak niat aja untuk mulai ngebikin gitu. Ya udah nanti sore bisa deh, nanti malam bisa deh gitu. Akhirnya ditunda. Ya udah besok gua rekap 2 deh. Nah, hal-hal yang seperti itu bagaimana sih cara kita nge-tackle-nya? Bagaimana kita bisa konsisten dalam berkomitmen terserah dimanapun, kapanpun, dan pada kegiatan apapun. Entah misalnya kita sedang berusaha konsisten untuk belajar, mempersiapkan untuk ujian, atau kita berkonsisten untuk bisa bekerja dengan baik di perusahaan kita, atau misalnya kita jadi seorang entrepreneur yang konsisten dengan kegiatan-kegiatan kita dalam mengembangkan bisnis kita, ini bisa diterapkan dimanapun. Jadi tanpa panjang-panjang lagi, langsung aja gue bahas bagaimana caranya, tipsnya yang gue gunakan selama bulan ini sehingga si 30 hari bercerita dengan podcast blog ini gue bisa tackle sampai saat ini, hari ke-29. Oke, gue namakan nih jurus-jurusnya apa saja. Gue akan share beberapa. Jurus yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan daily morning routine ya, daily morning routine. Apa itu? Kita coba buat rutinnya diusahakan pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari adalah energi tertinggi kita dalam satu hari. Pagi hari adalah dimana kita memiliki hormon yang paling bagus gitu ya. Ada serotonin, kemudian dopamin rilis, banyak hal seperti itu. Gue kurang expert di sana, tapi gue hanya mention di situ memang energi kita tertinggi itu di pagi hari. Jadi kita paling semangat di sana, kita paling banyak energi positif di sana, kita belum overwhelmed dengan berbagai kegiatan, agenda, tugas, dan lain-lain. Cobalah lakukan apa yang ingin kamu lakukan secara rutin itu di pagi hari. Ada quote yang bagus banget dari Robin Sharma, yaitu own your morning, elevate your life. Ketika kita mau memiliki pagi kita, maka itu akan meningkatkan kualitas dari hidup kita. Own your morning, elevate your life. Jadi gue memang terbiasa membuat podcast ini sama episode ini juga di pagi hari, itu daripada sore atau
siang gitu ya. Pertanyaannya, pernah nggak gue lakukan siang? Pernah aja. Kalau misalnya gue feel lakukan di pagi hari, gue lakukan siang gitu. Tapi prioritas pertamanya hampir semua episode gue buat itu di pagi hari. Nah, coba kita alokasikan waktu yang tepat gitu ya, waktu yang tetap sama gitu ya, di pagi hari kita mau setiap jam berapa? Apakah setiap jam 7 pagi atau setiap jam 8 pagi kita melakukan kegiatan yang hendak ingin kita lakukan. Gua mencoba menerapkan itu dan alhamdulillah sampai di sini bagus-bagus saja dan memang itu works. Dan berbagai habit yang gue develop juga menggunakan prinsip itu. Misalnya habit baca buku, gue juga di pagi hari gitu ya, supaya kita menyadari kita mau melakukan sesuatu di waktu dengan energi tertinggi dalam diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi rasa males gitu, rasa mager, rasa pengen menunda, bagaimana supaya kita tidak procrastinate gitu ya, kita harus yakini bahwasanya waktu di mana kita merasa nggak suka melakukannya, itu adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Gue ulangi, waktu di mana kita tidak merasa suka untuk melakukannya adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Jadi ketika diri kita itu malas, itu adalah sebenarnya waktu terbaik untuk melakukan itu. Kenapa? Karena otak kita didesain untuk kita tetap berada pada kenyamanan, keamanan. Sehingga ketika kita mau mencoba melakukan sesuatu di luar ruang nyaman kita, zona nyaman kita, itu akan membuat kita kembali lagi. Otak kita somehow terdesain seperti itu. Jadi justru ketika kita bisa breakthrough, itu akan memaksa otak kita memperlebar zona nyamannya. Jadi ketika kita paling males, justru ketika itulah waktu yang paling tepat untuk melakukannya. Coba diterapkan mindset seperti itu, karena hal itu yang bisa membuat kita bisa konsisten terus ke depannya. Jadi kita terus melakukan. Gitu. Kemudian yang jurus ketiga adalah bagaimana kita melakukan goal settingnya, gitu ya. Jadi kita buat objektifnya apa, gitu kan, dan plannya seperti apa. Gitu, misalnya gue harus, jadi kalau di perusahaan kan kita punya KPI ya. Misalnya KPI gue dalam hal ini adalah membuat satu episode podcast sehari satu episode. Artinya itu menjadi KPI, itu Key Performance Indicator gue. Nah, apakah gue berhasil atau enggak berdasarkan performa gue dalam hari tersebut, kan begitu. Nah, caranya adalah gue udah ngeplan bahkan sejak sebelum mulai cerita pembelajar, sebelum 1 April, jadi Maret ya, let's say Maret, itu gue udah ngeplan jadwal gue untuk ngerjain podcast ini dari 1 April sampai 30 April. Gue buat di kalender, jam sekian sampai jam sekian, itu nanti ada draftingnya, ada recordingnya, ada editingnya, ada desain covernya, banyak nanti. Mungkin gue di waktu yang akan datang mungkin gue coba bikin ya cara-cara gue bikin podcast mungkin, tapi sudah banyak banget yang bikin itu, jadi lu bisa tinggal cari gampang. Tapi yang pengen gue note di sini adalah kita breakdown itu, kita lakukan chunking itu, gitu ya. Lu bisa belajar banyak lagi tentang goal setting tentunya, banyak metodologi goal setting yang bisa kita pelajari. Kemudian setelah kita breakdown itu, coba kita petakan itu ke dalam jadwal kita, ke dalam kalender kita, ke dalam agenda kita. Jadi gue udah mengisi tuh, jadi gue udah time block, ya gue harus bikin podcast tuh di sini gitu, di jam segini sampai jam segini. Gak boleh gue ngerjakan hal yang lain. Jadi gue udah mesen diri gue di masa depan jam sekian sampai jam sekian buat melakukan ini gitu. Jadi gue udah take dari sekarang, gue udah booking dari sekarang. Sehingga kalau dia akan datang ada yang mau membuat jadwal dengan gue, itu harus gue prioritaskan kedua, kecuali hal-hal yang urgent gitu. Jadi dengan kita nge-plan dari awal sampai nanti gue lakukan seperti itu akan membuat kita merasa akuntabel terhadap diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita perlu membuat plan, perlu membuat perencanaan, dan itu dihubungkan juga ke objektifnya tadi. Objektifnya mau apa? Apakah mau baca buku 15 menit sehari? Ataukah mau belajar 30 menit sehari untuk persiapan ujian? Ataukah mau membuat sales calls 10 kali sehari? Atau apapun, silakan disesuaikan dengan apa yang kita ingin dilakukan masing-masing. Kalau gue pengen bikin podcast 1 episode 1 hari, dan it works gitu. Kemudian jurus yang keempat adalah reward yourself. Berikan hadiah pada diri lu jika lu berhasil melakukannya, entah itu melakukan reward harinya atau mungkin streaknya.
Gimana maksudnya? Coba kalau misalnya lu berhasil satu hari baca buku setengah jam, misal lu targetnya itu, mungkin lu bisa menghadiahi diri lu dengan makan es krim atau mungkin minum secangkir kopi. Yang mana lu nggak boleh makan es krim atau minum secangkir kopi kalau lu belum melakukan itu. Gitu. Jadi cari rewardnya, gitu. Karena itu akan menjadi positive reinforcement yang memancing diri kita. Itu adalah craving kita nanti. Itu yang ingin kita kejar. Itu yang ingin kita capai, gapai, raih. Nah, mungkin juga untuk kita buat streaknya. Jadi kalau gue berhasil melakukan ini 5 hari berturut-turut atau 7 hari berturut-turut, gue akan apa, gitu ya. Misalnya kita akan main-main kemana gitu, atau misalnya kita bakal jalan-jalan setengah hari kemana gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan tergantung reward yang works buat kita apa gitu ya. Jadi itu akan sangat membantu. Gue juga buat seperti itu. Jadi gue membuat kurang lebih, kalau misalnya gue sedang bikin podcast, gue dapat poin sekian gitu. Nanti poinnya bisa gue tukar dengan hadiah-hadiah. Tapi itu di customisasi dan dipersonalisasi terhadap setiap orang. Tentunya semua orang memiliki rewards yang dianggap rewardsnya itu bisa berbeda-beda. Oke, kemudian jurus yang kelima adalah gunakan yang namanya commitment device. Ya, commitment device ini seperti apa? Ada suatu hal yang memaksa kita untuk terus berkomitmen. Ada suatu hal yang memaksa kita untuk terus melakukannya. Gitu. Kita bisa menggunakan accountability partner. Jadi ada teman kita yang kita percayai, kita buat dia sebagai accountability partner kita. Jadi kita berkomitmen, kita bilang ke dia, bro, gue mau komitmen nih, mulai hari ini gue bakal ngaji 30 menit sehari, atau misalnya ngaji 1 juz 1 hari. Ya, nanti gue bakal bilang ke lu tiap sehari, tiap sore misalnya, nah nanti gue bakal lapor, gue berhasil atau gue gagal. Nah, itu akan membuat diri kita lebih semangat untuk melakukannya, karena kalau kita gagal melakukannya, teman kita akan menganggap diri kita tidak akuntabel, gitu ya. Nah, yang gue lakukan adalah bukan accountability partner, tapi accountability publik. Jadi, gue ngepost di Instagram setiap gue berhasil bikin episode. Ya, biasanya kalau yang merhatiin, gue ngepost setiap sekitar jam 6:30 sampai jam 7 malam. Jadi, gue post, ini nih episode gue hari ini. Gue post di feed, gue post di story, sehingga orang-orang bisa tahu nih, oh ya memang Umar tiap hari ngepost seperti ini. Umar emang setiap hari bikin podcast. Dan ketika gue gagal untuk ngepost satu saja, artinya orang akan menganggap gue tidak akuntabel. Nah, hal tersebut menjadi penting karena setiap manusia sejatinya itu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirinya sendiri. Setiap manusia sejatinya peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirinya sendiri. Kita mungkin bisa saja menyanggah gitu, enggak, gue yang penting apa yang gue kerjain gitu. Orang mau ngomong apa, ya gue mah gak peduli. Oke, kita bisa bilang seperti itu, tapi sejatinya tidak begitu. Sejatinya kita peduli. Kalaupun kita mengatakan hal tersebut, maka sebenarnya kita mengurangi tingkat kepedulian kita tadi itu. Gitu. Jadi mungkin agak berkurang gitu peduli kita terhadap apa yang dibilang orang lain ke diri kita. Jadi itu hanya spektrum saja, tinggi atau rendah, tapi tidak mungkin kita tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain terhadap diri kita. Karena itu juga merupakan branding kita gitu. Akan merupakan cover kita, karena cover itu juga penting, walaupun lebih penting isinya, tapi cover itu juga penting. Dan kemudian terakhir, jurus yang ke-6 adalah bagaimana kita mengubah mindset kita. Ini yang paling powerful menurut gue ya, terakhir paling powerful, bagaimana kita mengubah mindset kita menjadi changing identity. Artinya, kita bukan punya target melakukan sesuatu. Gue pernah bahas ini di episode-episode sebelumnya, kenapa resolusi tahun baru kita gagal. Yang belum dengerin bisa lu cek, lu cari aja episode sebelumnya tentang hal tersebut, kenapa kita gagal mencapai tujuan kita gitu ya. Tapi di sini yang ingin gue bahas adalah, coba kita ganti habits kita menjadi identity based, alih-alih outcome based. Jadi target gue bukan membuat 30 episode podcast. Walaupun gue nge-sounding itu, walaupun gue nge-branding itu, walaupun gue nge-share itu di sosial media gue bakal bikin 30 podcast, 30 episode podcast dengan hashtag 30 hari bercerita, tapi dalam diri gue bukan itu yang menjadi tujuan gue. Yang menjadi tujuan gue bukanlah membuat podcast, tapi menjadi seorang podcaster.
Berbeda ya, bukan membuat podcast, tapi menjadi seorang podcaster. Jadi tujuan gue ya menjadi seseorang yang selalu buat podcast, menjadi seorang podcaster gitu. Jadi tujuannya bukan melakukan, tapi menjadi gitu ya. Bukan melakukan sesuatu, tapi menjadi seseorang, begitu. Bukan membaca buku dengan rutin, tapi menjadi seorang pembaca. Bukan lari pagi dengan rutin, tapi menjadi seorang pelari, runner, gitu. Jadi coba kita change mindset kita menjadi identity based habit. Jadi kita berubah identitas kita dari yang sekarang bukan podcaster menjadi Umar yang seorang podcaster. Kurang lebih itu yang membuat gue paling terasa mempermudah gue bisa konsisten dan komitmen dalam hal ini, karena gue punya visi lagi ke depannya, gue punya tujuan lagi ke depannya. Jadi kalau gue wrap up lagi seperti biasanya, ada 6 jurus yang gue share hari ini. Yang pertama, bagaimana kita melakukannya sebagai morning daily routine. Kemudian yang kedua, ketika kita malas, justru itulah saat paling tepat untuk melakukan yang kita inginkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bikin plan, objektif, dan agendakan di kalender. Kemudian jurus yang keempat adalah bagaimana kita reward diri kita sendiri, berikan hadiah untuk diri kita sendiri kalau kita berhasil melakukannya. Yang jurus kelima adalah membuat komitmen device, entah itu dengan partner, dengan teman yang kita percayai, atau dengan publik juga boleh. Dan jurus yang terakhir yang keenam adalah ingin mengubah mindset menjadi identity based habit. Bukan outcome-nya, tapi identitasnya yang ingin kita ubah. Semoga ini bisa bermanfaat, dan gue tentu sangat senang banget buat lu yang dengerin sampai sekarang. Sudah episode segini, dan besok episode terakhir. Nanti kalau misalnya lu penasaran, Bang, terus kalau udah selesai episode 30, udah habis nih cerita pembelajar atau ada lanjutannya, gue bakal bahas besok terkait hal itu. Semoga lu senang dengan apa yang ada di episode-episode podcast gue, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada lu, dan share juga ke teman-teman yang lain supaya mereka juga merasakan manfaatnya. Buat yang belum follow gue, bisa follow di Spotify di Cerita Belajar, atau bisa follow juga di Instagram gue di umar.al.faruqi. Silakan, gue sangat membuka ruang untuk diskusi. Silakan tanya jika ada yang pengen lu tanyakan, jika ada saran atau masukan yang pengen lu berikan, atau lu pengen diskusi, silakan langsung DM gue aja. Oke, terima kasih banyak yang sudah dengerin sampai sini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam pembelajar.